Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengampu metodologi penelitian RB, dan izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Najwa Syairah Roshan dengan NIM 123140178 ingin mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Implementasi Portal Informasi, Penjadwalan, dan Sistem Pemantauan CCTV Real Time di Desa Haji Benang, Perumahan Sejahtera, Lampung. Kita mulai dari latar belakang masalah. Ada 3 latar belakang masalah di sini, yaitu yang pertama, Perumahan Sejahtera ini mengalami sedikit tantangan yang cukup signifikan, yaitu terkait hal dalam operasional dan keamanan. Di dalam perumahan ini terdapat 4 portal masuk, yaitu jumlah yang cukup signifikan yang membuat warga menjadi rumit dan koordinasinya serta responnya terhadap insiden. Ketiadaan informasi terkait jadwal buka dan tutupnya portal ini membuat kebingungan di kalangan warga. Kemudian situasi ini tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga meningkatkan risiko keamanan karena tidak adanya standar informasi yang jelas. Lalu selain itu, pemantauan CCTV yang masih bersifat lokal membuat kendala dalam upaya pengawasan keamanan secara menyeluruh. Kita lanjut ke rumusan masalah penelitian. Ada 4 pertanyaan yang menjadi landasan saya dalam meneliti tugas akhir ini, yaitu yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi berbasis web yang mengintegrasikan pengelolaan jadwal buka tutupnya portal dan fitur monitoring CCTV secara real time. Yang kedua, bagaimana membangun sistem tersebut agar dapat meningkatkan efisiensi mobilitas warga di Perumahan Sejahtera Desa Haji Benang. Yang ketiga, bagaimana sistem ini dapat berkontribusi dalam peningkatan keamanan di Perumahan Sejahtera melalui monitoring CCTV secara real time. Lalu bagaimana mengevaluasi fungsionalitas dan usabilitas sistem yang telah dibangun agar sesuai dengan user persona atau kebutuhan pengguna. Kita lanjut ke tujuan penelitian. Ada 4 tujuan penelitian di sini. Yang pertama, analisis. Di sini saya menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional terkait informasi jadwal buka tutup portal dan CCTV pada perumahan ini. Yang kedua, perancangan. Merancang arsitektur sistem, basis data, dan UI UX. Yang ketiga, implementasi, membangun sistem informasi berbasis web yang mampu menampilkan status buka tutup portal dan fitur monitoring CCTV itu pada webnya. Yang keempat, evaluasi. Di sini saya mengevaluasi fungsionalitas sistemnya menggunakan black box testing. Kita lanjut ke batasan masalah penelitian. Ada 4 batasannya di sini. Yang pertama, lokasi, kedua, platform, ketiga, integrasi, dan keempat, fokus sistem. Untuk lokasi sendiri, saya melakukan penelitian ini di lokasi Perumahan Sejahtera di Desa Haji Benang, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Untuk platform sendiri, sistem ini akan saya kembangkan berbasis web dan integrasinya menggunakan fitur monitoring CCTV yang akan memanfaatkan integrasi menggunakan protokol RTSP. Lalu fokus sistemnya fokus kepada penyajian informasi jadwal, status portal, dan visualisasi keamanan. Kita lanjut ke manfaat dari penelitian ini. Ada 2 manfaat di sini. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu menambah referensi perpustakaan terkait implementasi integrasi sistem informasi manajemen lingkungan dengan teknologi streaming multimedia. Lalu manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Ada 2 manfaat praktis di sini. Yang pertama, menyediakan media manajemen operasional yang efektif dan mempermudah pengawasan bagi pengurus lingkungan. Lalu yang kedua, memberikan kepastian informasi, akses jalan, dan kemudahan memantau kondisi keamanan untuk warga Perumahan Sejahtera sendiri. Lalu kita lanjut ke tinjauan pustaka. Yang pertama, ada tinjauan pustaka untuk penelitian terdahulu. Di sini sistem informasi keamanan dan manajemen perumahannya fokus pada penelitian dan untuk mengimplementasikan sistemnya untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi manajemen lingkungan perumahan. Lalu penelitian ini dibandingkan dengan referensi-referensi sebelumnya. Lalu dasar teori di sini terdapat rekayasa perangkat lunak, pengujian sistem yaitu black box testing, kemudian sistem usability scale, dan kerangka kerja pengembangan web. Kita lanjut ke identifikasi masalah dan studi. Terdapat 4 identifikasi masalah dan studi di sini. Yang pertama, ada identifikasi masalah. Perumusan masalah ini tidak jelas. Maksudnya perumusan masalah ketidakjelasan jadwal portal,
di perumahan sejahtera ini yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini. Yang kedua, observasi lapangan, observasi langsung di lokasi portal perumahan sejahtera ini. Kemudian untuk studi literatur terkait metode pengembangan web modern dengan teori metode waterfall. Modified waterfall. Kemudian wawancara, di sini saya melakukan wawancara untuk penelitian ini dengan pengurus lingkungan perumahan ini sendiri, yaitu ketua RT dan petugas keamanan. Lanjut ke alur penelitian, di sini saya menggunakan modified waterfall. Ada 5 alur penelitian di sini. Yang pertama, identifikasi. Untuk identifikasi ini mencakup identifikasi masalah dan studi literatur yang relevan. Lalu pengumpulan. Di pengumpulan ini saya melakukan observasi, lokasi, dan wawancara dengan pengurus. Kemudian untuk perancangan, yang ketiga ini saya melakukan analisis kebutuhan dan perancangan sistem detail. Yang keempat ada implementasi, saya melakukan penerjemahan desain ke dalam kode program. Dan yang kelima atau terakhir yaitu pengujian menggunakan fungsionalitas dan usabilitas sistem. Kita lanjut ke identifikasi masalah dan studi literatur. Di sini ada 3 identifikasi masalah dan studi literatur. Yang pertama ada perumusan masalah tentang ketidakjelasan jadwal portal dan identifikasi masalah terkait dengan sistem keamanan. Kemudian studi literaturnya yang mendalam dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait metode pengembangan web dan teori modified waterfall. Lalu yang ketiga, kerangka kerja modified waterfall saya pilih sebagai landasan pengembangan sistem untuk memastikan pendekatan yang terstruktur dan sistematis. Lanjut ke pengumpulan data penelitian. Untuk pengumpulan data ini, saya melakukan 2 metode utama dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan kuat. Di sini metode pertama yang saya lakukan yaitu observasi langsung. Saya langsung observasi ke perumahan sejahtera untuk menganalisis pengamatan kondisi dan operasional portal masuk di perumahan sejahtera ini sendiri. Kemudian metode kedua yaitu wawancara dengan pengurus lingkungan. Saya melakukan observasi dengan wawancara ke ketua RT serta petugas keamanan untuk mengetahui tentang masalah yang ada di perumahan ini. Lanjut ke analisis dan perancangan sistem. Ada 4 di sini. Yang pertama ada analisis kebutuhan terkait identifikasi dan dokumentasi kebutuhan sistem secara detail. Yang kedua ada desain basis data. Di sini terstruktur dan mendukung kebutuhan sistem secara efisien dan aman. Kemudian yang ketiga yaitu perancangan menunya. Struktur navigasi web yang intuitif dan fungsional. Dan yang terakhir di sini desain UI UX, tampilan sistem yang responsif dan mudah digunakan oleh pengguna atau user. Selanjutnya kita masuk ke implementasi dan pengujian sistem. Ada 4 di sini. Yang pertama ada coding, kedua black box testing, yang ketiga usability test, yang keempat analisis hasil. Lanjut ke jadwal penelitian. Di sini saya melakukan penelitian dalam kurun waktu 5 bulan. Bulan pertama saya melakukan identifikasi masalah dan studi literatur. Bulan kedua, saya mengumpulkan data, lalu menganalisis. Bulan ketiga, saya melakukan perancangan sistem dan implementasikan. Bulan keempat, saya melakukan pengujian dan evaluasi. Lalu bulan kelima, saya melakukan penyusunan laporan dan kesimpulan. Sekian presentasi dari saya terkait tugas akhir ini.